Oke, apa saja kejanggalan data ini? Pasir sekitar 52 miliar, ini pengadaan untuk anak sekolah SD. Jadi saya juga nggak tahu fungsinya untuk apa. Terus di sini juga ada thinner sekitar 40 miliar dan helm proyek ada 34 miliar. Helm proyek? Untuk alat peraga. Untuk alat peraga sekolah. Alat peraga sekolah, helm proyek? Iya. 34 miliar? 34 miliar. Sentil utang Anies Baswedan. Viral video lawas Najwa Shihab bongkar kasus kelebihan bayar Anies. Yusuf Muhammad sebut, untung yang 92 miliar diikhlaskan ya. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Kalau ada temuan justru saatnya ini kita berteriak gitu. Kalau sudah disahkan, sudah diketok palu, itu sudah sangat telat kalau kita menemukan temuan. Bagaimana? Digugat dulu oleh warganya baru kerja, mana ada? Mana ada orang baru kerja setelah digugat? Itu gubernur. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Tersibak sudah borok dan bobrok ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke muka publik. Belum reda isu utang pilkada yang menekuk muka Anies, lagi-lagi boroknya kelebihan bayar di masa jadi gubernur DKI Jakarta bongkar tuntas. Pegiat media sosial Yusuf Muhammad dengan nama akun @yusuf_dumdum kembali menyindir kabar utang baca pres Anies Baswedan. Pendukung Ganjar Pranowo itu mengomentari perbandingan harta dan utang tiga bakal capres 2024, Ganjar, Anies, dan Prabowo Subianto. Diketahui Prabowo mempunyai harta sebanyak 2,4 triliun rupiah dengan utang sebanyak 8 miliar rupiah. Sementara Anies memiliki harta sebanyak 18,5 miliar rupiah dengan utang 7,6 miliar rupiah. Terakhir, Ganjar memiliki harta sebanyak 14,8 miliar rupiah dengan utang 1,3 miliar rupiah. Gila, rasio utang Abbas hampir 50%. Ini belum ditambah utang 92 miliar saat pilkada ke Sandiaga. Bisa jadi berapa tuh cuitnya? Dari mana Anies bisa membayar hutang modal pilkada yang sampai 92 miliar itu? Padahal video lawas Anies soal kelebihan bayar beredar kembali. Diketahui video lawas tersebut merupakan video Najwa Shihab yang tengah mewawancarai Imam Mahmudah selaku anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP yang membeberkan banyaknya anggaran-anggaran janggal di era Anies menjabat. Ima pun membongkar beberapa daftar kelebihan bayar era Anies lewat data anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Ima mengatakan ada deretan pengeluaran yang janggal seperti pengadaan pasir untuk alat peraga anak sekolah SD sebesar 52 miliar. Kemudian juga tertera helm proyek sekitar 34 miliar dan thinner sebesar 40 miliar. Bahkan Najwa Shihab dalam acara diskusi Mata Najwa itu sampai dibuat tercengang dengan adanya data anggaran janggal tersebut. Dari sinilah kemudian kita bisa melihat betapa Anies adalah gubernur amatiran dan alergi transparansi. Kenapa? Anies tidak paham proses penganggaran yang baik dan yang seharusnya dokumen-dokumen perencanaan anggaran harus diupload ke website APBD Pemprov DKI. Namun apa yang terjadi? Anies tidak melakukannya. Seolah-olah ia ingin menutupi kasus kelebihan bayar yang ia kehendaki. Tentu tiba video lawas Najwa Shihab ini beredar. Menjawab sudah bagaimana cara Anies membayar utang pilkada DKI Jakarta 2017 silam kepada Sandiaga. Banyaknya rentetan kasus kelebihan bayar memang sudah menjadi tabiat Anies. Jangankan pas jadi gubernur saja, waktu Anies jadi Mendikbud pun juga sama. Ada banyak kasus kelebihan bayar yang ia lakukan hingga berujung dipecat Presiden Jokowi. Bahkan sebelumnya pun diketahui, hasil laporan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK Provinsi DKI Jakarta telah menemukan adanya kelebihan pembayaran terhadap gaji tunjangan kinerja daerah atau TKD dan tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Hal itu diketahui berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020. Dalam laporan itu disebutkan, berdasarkan laporan pemeriksaan bahwa data pembayaran gaji dan TKD atau TPP dan pengelolaan gaji pegawai pada beberapa OPD diketahui masih terdapat data pegawai yang tidak mutakhir. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP itu menegaskan bahwa kasus kelebihan bayar bukan pertama ini saja. Akan tetapi, sebelumnya kasus kelebihan bayar juga terjadi di Dinas Pemadaman Kebakaran Provinsi DKI Jakarta.
Makanya timbul pertanyaan mengapa di tengah kasus kelebihan bayar merajalela, justru BPK malah memberikan penghargaan WTP sampai 5 kali berturut-turut kepada Pemprov DKI era Anies, kan makin aneh. Menyibak kasus kelebihan bayar era Anies di DKI Jakarta memang bukan perkara yang mudah. Terlebih menelisik apa motif sebenarnya Anies melakukan hal itu, ya setidaknya kita sadar kalau Anies adalah sosok pemimpin yang licik dan licin. Demi memuaskan hasrat berkuasanya, ia rela menghalalkan segala macam cara. Tak ayal, rela ngutang puluhan miliar dan dibayar pakai jasa kelebihan bayar. Bagaimana kalau menurut Anda?